cahaya, petir, waktu, api, dan alam. Mereka adalah penjaga kala yang dipilih oleh Kijaya, seorang penjaga waktu. Tugas mereka adalah menghentikan dharma kegelapan yang ingin menguasai dunia dengan mengacaukan waktu masa lalu hingga masa depan. Penjaga kala, pelindung Nusantara. Di balik lapisan realitas yang kasat mata, terdapat dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa. Sebuah dimensi tempat waktu dan keseimbangan semesta dijaga. Di dunia itu, Kijaya, seorang penjaga waktu yang abadi, menyaksikan ketidakkeseimbangan dan perlahan-lahan menggerogoti dunia. Ia tahu bahwa ancaman besar sedang mendekat. Dharma kegelapan, entitas yang lahir dari kekacauan dan kegelapan. Dharma memiliki kekuatan mengubah jalannya sejarah, menghancurkan peradaban, dan menghapus kejayaan Nusantara untuk menguasai masa depan. Untuk melawan ancaman itu, Kijaya memilih 5 pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah penjaga kala yang ditakdirkan menjaga waktu dan keseimbangan dunia. Gibran dari Jawa, dengan tombak berjaya sebagai senjatanya, ia adalah pemimpin yang tenang dan bijaksana. Galuh dari Sulawesi, pedang birunya berdenyut dengan energi petir. Kecepatan dan semangat adalah kekuatannya. Kirana dari Yogyakarta, ia adalah penguasa waktu, mampu memperlambat atau mempercepatnya. Topan dari Sumatera, bersenjatakan kapak besar yang menyala api. Sekar dari Kalimantan, ia adalah penjaga alam yang lembut tetapi tak gentar menghadapi musuh. Kelima penjaga ini tidak dipilih sembarangan. Mereka mewakili kekuatan Nusantara, cahaya, petir, waktu, api, dan alam. Kelimanya bersatu bukan hanya untuk melindungi waktu, tetapi juga untuk menjaga identitas bangsa yang tersembunyi di balik sejarah. Ketika dharma kegelapan mulai mengoyak jalur waktu, kelima penjaga dipanggil oleh Kijaya ke dimensi kala. Di sanalah perjalanan mereka dimulai. Sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke masa lalu, masa kini, hingga puncaknya di masa depan. Di dimensi kala, sebuah ruang yang melampaui waktu dan logika manusia, kelima penjaga kala berdiri mengelilingi Kijaya. Waktu adalah keseimbangan, Kata Kijaya. ia menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Jika keseimbangan ini dirusak, segalanya akan hancur. Hidupan, sejarah, bahkan waktu itu sendiri. Kelima penjaga kala mendengarkan dengan seksama. Mereka belum sepenuhnya memahami tanggung jawab besar yang kini berada di pundak mereka. Tetapi mereka tahu bahwa tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Dharma kegelapan telah mulai mengoyak jalur waktu. Ia menciptakan celah di berbagai era, mengubah sejarah demi kekuasaannya. Jika tidak dihentikan, Nusantara yang kita kenal akan runtuh, dan masa depan yang gelap akan menguasai segalanya. Lanjut Kijaya. Gibran maju selangkah. Bagaimana kita melawan Dharma? Apa yang harus kita lakukan? Kijaya mengangkat tangannya menciptakan gambaran di udara. Gambar itu memperlihatkan berbagai era Nusantara yang terganggu oleh kehadiran dharma kegelapan. Setiap era tampak retak, seperti cermin yang pecah. Setiap dari kalian memiliki kekuatan yang mewakili elemen penting Nusantara. Kekuatan kalian bukan hanya untuk bertaruh, tetapi juga untuk melindungi jalur waktu dan sejarah. Kalian harus masuk ke setiap celah yang telah dibuat oleh Dharma, memperbaiki kerusakan, dan menghentikan pengaruhnya sebelum segalanya hancur. Galuh yang tidak sabar dan penuh semangat mencengkram pedang birunya. Kalau begitu, mari kita mulai. Kita tidak bisa membiarkan Dharma menghancurkan semuanya. Kijaya tersenyum tipis. Kesabaran adalah kunci Galuh. Kalian akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Bukan hanya kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan, keberanian, dan kerjasama yang akan menjadi senjata utama kalian. Dengan gerakan tangannya, Kijaya membuka portal besar di tengah ruangan. Cahaya emas terang memancar dari portal itu, menunjukkan era pertama yang harus mereka lindungi. Kerajaan Majapahit, salah satu peradaban terbesar Nusantara. Perjalanan kalian dimulai dari Majapahit. Ujar Kijaya.
Di sana, dalam kegelapan telah mengirimkan kekuatannya untuk menghancurkan persatuan kerajaan. Jika kalian gagal di sana, sejarah Nusantara akan kubah selamanya. Kelima penjaga saling bertukar pandang. Mereka tahu ini bukan tugas yang mudah, tetapi mereka tidak akan mundur. Dengan satu langkah tegas, mereka memasuki portal, membawa serta harapan dan kekuatan Nusantara. Ketika kelima penjaga kalah melangkah keluar dari portal, mereka tiba di sebuah pemandangan yang megah namun penuh kekacauan. Kerajaan Majapahit yang seharusnya dibenahi kemegahan tampak dalam kondisi genting. Langit penuh dengan kegelapan, sementara udara dipenuhi kabut hitam yang seakan mencekik. Suara bentingan senjata dan teriakan perang terdengar dari kejauhan. Di depan mereka terlihat ibu kota Majapahit, Trowulan, dengan bangunan-bangunan berbata merah yang menculah indah. Namun di tengah kota, sosok-sosok bayangan besar menyerang warga yang panik dan para prajurit yang berusaha melindungi mereka. Pasukan bayangan itu adalah makhluk-makhluk hitam pekat dengan mata merah menyala, ciptaan Dharma kegelapan yang bertugas menghancurkan persatuan Majapahit. Kipran segera memimpin. Kita harus memulihkan keadaan di sini. Majapahit adalah inti dari persatuan Nusantara. Jika mereka jatuh, segalanya akan berubah. Kelima penjaga kalah bergerak. Kipran dengan tombaknya menghalau maju dan menghalau pasukan bayangan yang menyerang sebuah desa di pinggir kota. Cahaya terang dari tombaknya menerangi kegelapan, menghanguskan makhluk-makhluk bayangan dengan sekali tebasan. Galuh berlari dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya berkilauan biru seperti petir di tengah hujan badai. Ia menyerbu kelompok besar pasukan bayangan dan mengepung para prajurit Majapahit. Dengan satu ayunan pedangnya, ia menciptakan badai petir yang menyambar makhluk-makhluk itu, menghancurkan mereka dalam sekejap. Sementara itu, Kirana berdiri di atas sebuah bukit kecil. Tongkat dan waktunya berputar cepat di udara. Ia memperlambat waktu di sekitar pasukan bayangan, membuat mereka bergerak lambat seperti air yang mengalir pelan. Hal ini memberi ruang bagi para prajurit dan penjaga lainnya untuk menyerang balik. Topan mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh, menciptakan segelombang api yang membakar makhluk-makhluk bayangan yang menyerang gerbang istana. Ia melindungi jalur masuk utama, memastikan tidak ada yang bisa mendekati raja dan pemimpin Majapahit yang berada di dalam istana. Sekar berdiri di tengah kota memanggil kekuatan alam sekitarnya. Akar-akar besar muncul di tanah, melilit makhluk-makhluk bayangan, menghancurkan mereka dengan kekuatan alam yang dahsyat. Namun saat mereka mulai mendapatkan kendali atas situasi, Dharma kegelapan muncul di atas istana. Sosoknya besar dan mengerikan, mengenakan jubah hitam yang tampak menyatu dengan bayangan di sekitarnya. Suaranya menggema di seluruh kota. Kalian pikir bisa menghentikanku? Dharma berkata dengan nada mengejek. Majapahit akan jatuh, dan Nusantara akan runtuh. Kalian hanya anak-anak yang bermain dengan kekuatan yang tidak kalian pahami. Dharma mengangkat tangannya, dan bayangan besar muncul dari tanah, menciptakan sosok raksasa yang menyerang kota dengan kekuatan dahsyat. Bayangan itu menghancurkan bangunan-bangunan dan memporak-porandakan pertahanan para prajurit Majapahit. Kijaya muncul di tengah kota, berdiri di atas bangunan tinggi. Penjaga kalah, fokuskanlah kekuatan kalian. Serang bersama-sama, Dharma kegelapan hanya bisa dikalahkan jika kalian bersatu. Mereka mendengar perintah itu dan segera merancang strategi. Kipran memimpin serangan dengan menerangi seluruh kota dengan cahaya dari tombaknya. Galuh menggunakan kecepatannya untuk mendekati Dharma, menyerangnya dengan badai petir yang menyambar-nyambar di udara. Namun, Dharma tidak mudah dikalahkan. Dengan satu gerakan tangannya, ia menciptakan gelombang bayangan dan menghempaskan Galuh ke tanah. Kirana segera menggunakan kekuatannya untuk mempercepat waktu penyembuhan Galuh. Sementara Topan dari Sekar bekerjasama untuk menyerang bayangan raksasa yang menghancurkan kota. Pertempuran berlangsung sengit. Setiap serangan mereka membutuhkan koordinasi dan keberanian yang luar biasa. Ketika Dharma akhirnya terpojok, ia menciptakan celah waktu untuk melarikan diri, meninggalkan kancuran di belakangnya. Kijaya menghampiri mereka setelah pertempuran usai. Kalian berhasil melindungi Majapahit untuk saat ini, tetapi Dharma tidak akan berhenti. Ia akan menuju era lain, kita harus mengejarnya sebelum ia menciptakan lebih banyak hancuran. Dengan tekad yang semakin kuat, penjaga kalah bersiap untuk misi berikutnya. Mereka tahu bahwa ini baru permulaan, dan perjalanan mereka masih panjang.
Setelah meninggalkan Majapahit, perjalanan pencakala membawa mereka ke masa kini di dunia yang jauh lebih cepat penuh teknologi dan modern. Portal waktu membawa mereka ke sebuah kota besar yang sedang dilanda kerusuhan. Di tengah kota banyak gedung tinggi yang berkilauan, namun suasana penuh dengan kepanikan. Dharma kegelapan dan kemampuannya mengendalikan celah waktu telah membuat poros sejarah terbalik. Kekacauan melanda dunia modern, pasukan bayangan dan diciptakan Dharma menguasai berbagai lokasi penting, mengakibatkan sistem pemerintahan dan teknologi. Seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Gibran memimpin tim keluar dari portal dan melihat kerusuhan yang terjadi, mobil-mobil yang hancur, gedung-gedung yang terbakar, dan orang-orang terjebak dalam ketakutan. Kita harus menghadapinya. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia kita. Tapi kekacauan di sini bisa mengubah segalanya. Kata Gibran dengan tegas. Kalau melihat ke arah jalan yang padat dengan bayangan gelap yang berkeliaran, merusak setiap bangunan dan menghancurkan fasilitas umum. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ini adalah dunia yang bergerak dengan teknologi. Kita harus menantikan Dharma sebelum semuanya hancur. Katanya dengan keyakinan. Kirana memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Di dunia ini kita harus berhati-hati. Waktu bukan lagi satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan. Teknologi dan informasi adalah senjata di sini. Ia menatap ke layar digital yang terpampang di pinggir jalan, yang tampaknya dipenuhi oleh pesan-pesan misterius dari Dharma kegelapan. Topan menggenggam kapaknya dengan erat. Kami akan menggunakan kekuatan kami, seperti yang selalu kami lakukan. Teknologi atau tidak, api akan selalu menambah lawan kegelapan. Katanya dengan penuh semangat. Sekar ia merasakan kekuatan alam sekitar, perjalanan perlahan di jalan yang rusak. Dharma mungkin menguasai bayangan, tetapi alam ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Aku akan melawan dengan apa yang aku bisa kendalikan. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam kota, pasukan bayangan Dharma kegelapan muncul dari bayangan-bayangan gedung pencakar langit. Mereka berwujud makhluk besar, gelap, dan dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Tanpa peringatan, pasukan bayangan itu meluncur ke arah mereka. Gibran segera menyusun strategi. Kita harus bertindak cepat. Sekar, lindungi masyarakat di sekitar sini. Topan, bersiap untuk menghadapi pasukan bayangan. Kirana, hentikan waktu agar kita bisa bertindak lebih cepat. Galuh, fokuskanlah serangan pada Dharma kegelapan. Aku akan menahan serangan utama. Serangan dimulai dengan dahsyatnya. Gibran mengangkat tombaknya dan menciptakan kilatan cahaya besar yang menyapu area sekitar mereka, membakar pasukan bayangan yang mencoba menyerang. Galuh bergerak dengan kecepatan luar biasa menggunakan pedangnya yang berkilauan biru untuk memotong pasukan bayangan yang datang. Dalam sekejap, badai petir mulai menyelimuti area sekitar, merobek langit dan menghancurkan makhluk-makhluk bayangan. Kirana menggunakan tongkat waktunya untuk memperlambat pergerakan pasukan bayangan, membuat mereka bergerak lambat dan mudah dilumpuhkan. Namun meskipun pasukan bayangan bisa ditangani sementara, Dharma kegelapan segera muncul di atas gedung pencakar langit yang lebih tinggi. Dharma menyeringai, matanya memancarkan api kemarahan. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Ini adalah dunia yang sepenuhnya ada di bawah kendaliku. Pasukan bayanganku akan terus menghancurkan, dan kalian tidak akan mampu melawan kegelapan. Dengan tangan terangkat, Dharma menciptakan bayangan raksasa yang melahap seluruh jalan dan menelannya dalam kegelapan. Jalan-jalan menjadi dan makhluk bayangan berukuran raksasa menyerang kota dengan ganas, merobek segala sesuatu yang ada di depan mereka. Topan menggerakkan kapaknya dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan gelombang api yang meliuk-liuk di udara, membakar bayang-bayangan tersebut hingga mereka terancur. Kalian pikir bayangan bisa mengalahkan api? Ini bukan dunia kalian, Dharma. Teriaknya. Sekar berdiri tegak di tengah kota memanggil kekuatan alam. Akar besar muncul dari tanah melilit pasukan bayangan dan menghancurkan bangunan. Ia memfokuskan energinya untuk menciptakan dinding alam yang kuat, melindungi warga dari kehancuran yang lebih lanjut. Kami akan lindungi dunia ini. Katanya dengan penuh tekad. Sementara itu Kirana fokus pada waktu. Jika kita tidak segera bertindak, segalanya akan terlambat. Katanya sambil memperlambat waktu di sekitar Dharma. Namun,
Dharma mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah celah besar yang menghentikan manipulasi waktu Kirana. Kalian tidak akan bisa menghentikan waktu atau kekuatanku. Aku yang mengendalikan semuanya. Perang berlangsung sengit di kota modern ini. Setiap serangan dari penjaga kala semakin kuat. Sementara Dharma terus melawan dengan bayangannya yang semakin banyak. Namun, Dharma kegelapan tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Mereka pernah menemukan cara untuk mengalahkannya dan kekuatan gabungan mereka. Atau dunia modern ini akan runtuh begitu saja. Pertarungan di kota modern semakin memanas. Dharma kegelapan dan kekuatan bayangannya hampir tak terkalahkan. Pasukan bayangan terus muncul tanpa henti, menyebar di setiap sudut kota dan menghantam keselamatan semua orang. Penjaga kala merasa semakin terdesak. Namun mereka tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan Dharma dan menyelamatkan dunia. Jika kita terus melawan satu persatu, kita akan kalah. Kita harus bekerjasama dan memanfaatkan kekuatan kita dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kata Gibran, pemimpin tim dengan tegas. Sekarang mengangguk, Kita harus menggabungkan kekuatan alam dan kekuatan lainnya. Alam ini masih punya potensi yang bisa kita manfaatkan. Kirana menatap Dharma kegelapan yang berdiri di puncak gedung pencakar langit. Kekuatan bayangan itu sangat kuat, tapi Dharma masih bisa dikalahkan. Waktu akan melawan dia. Jika kita bisa mengendalikan semua kekuatan kita sekaligus. Gibran mengangkat tombaknya. Kilatan cahaya memancar dari ujung tombaknya. Sekarang, atau tidak sama sekali, kita akan menghadapi Dharma di jantung kota ini. Jika kita bisa mengalahkannya di sini, kita bisa memulihkan keseimbangan waktu. Mereka maju bersama, bergerak ke tengah kota yang porak-poranda, tempat di mana Dharma kegelapan berada. Dharma menatap mereka dengan penuh amarah. Kalian benar-benar bodoh jika berpikir bisa mengalahkanku. Aku sudah mengendalikan sejarah, dan sekarang aku akan mengendalikan masa depan. Dharma kegelapan mengangkat tangan. Dari celah-celah waktu muncul lebih banyak pasukan bayangan makhluk-makhluk gelap yang sangat kuat dan menakutkan. Namun, para penjaga kala tidak mundur. Mereka sudah bersiap untuk melakukan serangan terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Galuh dengan kecepatannya yang luar biasa melesat ke depan. Empati bayangan yang menyerang, pedangnya yang bercahaya biru menyambar dengan kecepatan tinggi, membelah pasukan bayangan yang menghalangi jalan mereka. Kalian tidak akan menang. Teriaknya. Suaranya hampir tenggelam oleh suara petir yang menggelegar. Badai petir menyapu jalanan, merobek gelapnya bayangan. Topan menayungkan kapaknya dengan penuh kekuatan menciptakan api yang membara. Api itu melahap bayangan-bayangan yang mendekat. Setiap pukulan api yang dilancarkan membuat malu bayangan terbakar dan lenyap dalam kuburan api yang mengamuk. Ini adalah dunia yang penuh api dan semangat. Kalian tidak akan pernah memadamkannya. Topan berteriak, matanya menyala dengan tekad. Sementara itu, Sekar berdiri di tengah pertempuran, merasakan kekuatan alam di sekitarnya. Ia memanggil akar besar yang melilit dan merobek tanah, menahan gerakan pasukan bayangan yang semakin dekat. Alam bekerja bersama Sekar, melindungi mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Aku akan melindungi dunia ini. Katanya, suaranya penuh keburatan tekad. Kirana, dengan kekuatan waktu yang dimilikinya, memperlambat setiap serangan bayangan yang datang. Ia menciptakan celah waktu, memanipulasi kecepatan, dan memperlambat musuh-musuhnya. Aku tidak akan membiarkan kalian menguasai waktu ini. Teriaknya mempercepat serangan yang diciptakan oleh teman-temannya. Gibran memimpin serangan terakhir. Tombaknya menyala dengan cahaya yang sangat terang, menciptakan gelombang energi yang sangat kuat. Dengan satu serangan besar, Gibran merontakkan tombak yang ke arah Dharma, yang tertawa sinis. Kalian pikir itu bisa menghentikanku? Dharma kegelapan melambaikan tangannya, menciptakan bayangan besar untuk menangkis serangan Gibran. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kebuan kekuatan mereka, cahaya Gibran, badai Galuh, api Topan, alam Sekar, dan waktu Kirana menciptakan satu kekuatan besar yang mengarah tepat ke Dharma. Kekuatan gabungan ini membuat bayangan Dharma berhenti dan mulai retak. Dharma kegelapan berusaha mempertahankan kekuatan bayangannya, tetapi semakin lama ia merasa kekuatannya semakin melemah. Tidak mungkin. Aku adalah kegelapan yang tak terkalahkan. Teriaknya dengan penuh amarah, namun semakin banyak bayangannya yang mulai hancur, dan tubuhnya sendiri mulai tampak rapuh. Gibran menatap Dharma dengan mata penuh keteguhan.
Kegelapan mungkin bisa menguasai waktu, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya yang ada dalam hati setiap makhluk hidup. Katanya dengan tenang. Dengan satu serangan terakhir, Kibra menembakkan tombaknya yang bersinar terang. Tombak itu menebus bayangan Dharma, menghancurkan tubuhnya, dan merobek kekuatan bayangan dan selama ini menguasai dunia. Dharma kegelapan mengeluarkan teriakan terakhirnya saat tubuhnya hancur dalam cahaya. Para penjaga kala berdiri tegak di tengah reruntuhan kota. Nafas mereka terengah-engah. Mereka telah berhasil. Dunia modern kini diselamatkan dari kekuasaan Dharma kegelapan. Namun meskipun pertempuran itu sudah selesai, mereka tahu tugas mereka belum berakhir. Keseimbangan waktu harus tetap dijaga, dan perjalanan mereka sebagai penjaga kala belum selesai. Mereka memandang satu sama lain dengan penuh rasa bangga, tetapi juga kesadaran bahwa dunia ini selalu berubah, dan mereka harus siap melindunginya setiap saat. Ini hanya permulaan. Kata Gibran, matanya penuh keyakinan. Kita adalah penjaga kala, dan kita akan terus melindungi dunia ini dari segala ancaman. Dengan langkah yang mantap, mereka melangkah kembali ke dalam portal waktu, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, menjaga keseimbangan waktu agar dunia tetap aman.